Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas videonya The Motor Oil Geek yang dirilis bulan Februari tanggal 15 yang judulnya adalah Stop Using Regular Oil for Reason Synthetic is Better. Ya. Jadi menurut penulis ini video adalah penipuan. Video ini ada benernya, tapi membuat masyarakat itu jadi salah paham, jadi salah. Ini yang diomongkan bener di video ini, tapi cara dia menyampaikan ini salah, ya. Karena seakan-akan oli sintetik itu bagus, padahal yang bagus itu bukan sintetiknya. Jadi dia di video ini menjelaskan beberapa keunggulan dari oli sintetik. Ada thermal stability, menahan oksidasi, ada greater specific heat, dia daya hantar panasnya bagus sehingga mendinginkan mesin lebih bagus. Terus bisa mengurangi friksi, efisiensi lebih baik. Ini dia pakai coefficient of friction. Terus viscosity index yang tinggi. Ini ada benernya, tapi yang masyarakat nggak tahu adalah ini hanya berlaku pada hal-hal yang tertentu saja. Berikutnya dia ngasih contoh lagi, ini ada energy efficiency. Nah ini kita harus mulai curiga, ini kok ada tulisan PAO4 base oil, bahan PAO ini lebih baik daripada oli grup 3. Jadi oli PAO dibandingkan dengan grup 3 lebih baik oli PAO. Di sini juga ada kestabilan oksidasi. Ada grup 2, grup 3 dan syn fluid PAO. Yang lebih baik ternyata adalah syn fluid PAO. Ada thermal conductivity. Ternyata yang baik itu adalah yang PAO. Tapi lagi-lagi dibanding dengan oli grup 3. Terus di sini dia ngasih eksperimen pakai mineral oil ISO 320 dengan full PAO ISO 320 yang PAO bisa mendinginkan lebih baik. Nah ini merupakan misleading, mengarahkan orang berpikir salah. Karena apa? Karena sintetik yang ia maksud itu adalah PAO. Jadi ini hanya berlaku pada PAO. Terus dia juga ngasih contoh juga sebenarnya salah, karena ternyata apa? Karena ternyata yang namanya pendinginan mesin itu sangat bergantung juga pada aditifnya. Ini ada contoh nanopartikel yang dipakai sebagai aditifnya oli. Ini ada HBN, ada WS2, ada TiO2. Coba dilihat thermal conductivity-nya berubah ekstrim ya. Jadi ada 53, 8,4, 4,8 dan ini sangat mempengaruhi kandungan aditif ini terhadap daya pendinginan mesin. Nah, ini juga ya penulis perlu tunjukkan bahwa ada yang namanya MPAO dibandingkan dengan CPAO ya. Penulis juga sempat salah informasinya ya. Dan ternyata ada beberapa perbedaan antara MPAO dengan CPAO. Jadi di sini ada MPAO, ada Durasin, Bextrasin Elite dan syn fluid dari Chevron. Jadi yang dijelaskan oleh The Motor Oil Geek itu adalah yang MPAO. Satu lagi ada CPAO. Ini ada kontroversi juga ya. Nah, di sini bisa memberikan gambaran lebih lanjut ya dari channelnya Lubrication Explain tanggal 23 Juli 2021 dia bahas antara CPAO dan PAO. Di sini adalah seringnya MPAO dipergunakan sebagai campuran dari grup 3 atau 3+, tentu ester atau AN ya. Sementara yang CPAO ini 100% karena ini yang CPAO butuh 100% untuk bisa memberikan yang terbaik. Sementara MPAO bisa dipakai sebagai campuran. Sayangnya penulis nggak nemu ya data perbedaan shear stability antara MPAO dan CPAO, tapi ya inilah ya, ada beda antara PAO dan CPAO. Ini lebih viscosity index lebih tinggi,
koefisien friksi lebih rendah, oksidasi lebih stabil, di suhu dingin lebih mudah mengalir, foaming lebih rendah. Itu ya keunggulannya. Sayangnya nggak ada informasi shear stability. Tapi kalau lihat yang seperti ini, ya shear stability-nya bakal terpengaruh oleh grup 3 atau 3+ atau campuran oli yang lain. Ya kita terus. Problem utamanya adalah ini ya. Ketika dia motor oil gig itu menyebut sintetik itu bagus, dia mengacu ke polyalpha olefin. Padahal sebenarnya kenyataannya yang namanya polyalpha olefin itu jarang sekali dipakai di oli-oli yang ada sekarang ini. Jadi ini ada contoh ya dari websitenya ipone.com ya, Full Power Katana. Ini website resmi, tinggal dibuka sendiri. Nah di sini ada datanya. Ini kita cari yang 10W40 aja ya. Perhatikan bahwa ini tulisannya adalah 100% synthetic with ester. Yang penulis coba sebelumnya R4000RS adalah semi synthetic with ester. Jadi ini bahannya adalah 100% sintetik, tertera di website resmi ataupun tulisan pada botolnya. Ini tulisannya 100% sintetik. Tapi kita lihat ini. Ini safety data sheet untuk Full Power Katana 10W40 19 Mei 2022 ya. Kita lihat bahannya apa. Ternyata 50% sampai 100% adalah hydrotreat. Hydrotreat ini adalah oli grup 2. Ini juga 10% sampai 25% hydrotreat. Dia mengandung hydrotreat ya. Dua ini, mungkin yang ini yang light, ini yang heavy. Jadi yang ini mengacu ke parafiniknya, yang ini mengacu ke napteniknya ya mungkin, karena kok dipisah menjadi dua. Tapi yang jelas ya bahwa bahannya ini bisa dibilang sebagian besar adalah hydrotreat. Nah kalau kita lihat keterangan dari AI-nya Google, hydrotreat itu adalah grup 2 yang merupakan mineral oil. Nah, jadi ketika Motor Oil Geek menjelaskan bahwa oli sintetik itu lebih baik, dia nggak bilang bahwa kebanyakan oli sintetik itu bahannya bukan BAO. Dia nggak bilang bahwa kebanyakan oli sintetik itu bahannya hydrotreat. Nah, orang-orang kan jadi ketipu karena dia bilang oli sintetik lebih baik, padahal ya sebenarnya oli sintetik kebanyakan sama dengan bahan mineral, yaitu sama-sama hydrotreat. Nah kalau dibilang sintetik itu lebih baik, ya enggak. Karena apa? Karena kalau sintetiknya pakai bahan hydrotreat ya enggak akan ada bedanya dengan yang oli mineral. Jadi ini bohong lah ya. Terus ini ada 4 sifat ya, ada greater specific heat, reduced friction, high viscosity index. Ini adalah sifat yang ada pada minyak goreng. Nah, ini adalah kekentalan penelitian ya, juru meteorologi yang nomor ini. Ini PO ini adalah palm oil, RBD palm olein ya tepatnya ya, minyak sawit. RBD palm olein itu adalah bahan dari minyak goreng. Dan ini EO ini adalah engine oil. Perhatikan bahwa kekentalannya di suhu dingin yang paling kental itu apa? Oli mesin, engine oil. Terus yang plus ini adalah 100% palm oil. Perhatikan perbedaan kekentalan dari perubahan suhu ini, mulai dari 30 derajat sampai 100 derajat. Yang paling stabil kekentalannya yang mana? Ternyata minyak goreng. Artinya apa? Artinya viscosity index dari minyak goreng itu sangat baik.
Dan mencampurkan oli mesin dengan minyak goreng membuat kekentalan, membuat viscosity index dari oli mesin akan jadi lebih baik. Ini penulis terus terang pilih-pilih data, karena ya Motor Oil Geek League Junior dia pilih-pilih oli. Ngomong oli sintetik tapi disengaja dipilihkan yang bahan ada PAU-nya. Padahal di pasaran oli sintetik itu bukan cuma PAU. Ya wis, penulis pilih penelitian yang menunjukkan betapa hebatnya minyak goreng itu. Dan di sini ditunjukkan jelas dari eksperimen, pakai data, pakai macam-macam, pakai uji lab, bahwa minyak goreng viscosity index-nya bagus karena di kondisi dingin sampai dengan kondisi panas perubahan kekentalannya paling minimal. Viscosity index seperti itu. Terus di sini ada coefficient of friction. Ada engine oil 100%, ada palm oil 100%, bulat hitam sama bulat putih. Bulat hitam ternyata paling buruk ya. Engine oil ini. Coefficient friction-nya paling tinggi di antara yang lain-lain. Yang paling rendah di sini salah satunya adalah yang palm oilnya 80%. Juga yang bagus juga adalah palm oilnya 100%. Jadi secara coefficient of friction minyak goreng, bahan dasar dari minyak goreng itu lebih baik daripada oli mesin, daripada engine oil di sini. Ini tentu pakai mineral ya. Silahkan dicek sendiri di link berikut ini. Terus di sini ada keausan. Nah, ini kalau keausan tergantung dari bebannya. Dan di sini karena memang minyak goreng nggak ada aditif, di beban yang tinggi dia lemah. Sementara oli mesin masih bisa bertahan. Tapi anehnya ada rasio di mana minyak goreng itu bisa membuat kemampuan oli meningkat. Jadi di ini yang 40% sama 40% sama 80% ini hasilnya bisa lebih baik. Ini juga ada di 60. Jadi ini yang terbaik adalah yang 40% minyak goreng. Yang 40% minyak goreng hasilnya selalu di bawahnya 100% oli mesin. Jadi kalau dari eksperimen ini rasio 40% minyak goreng membuat kekasaran permukaan itu paling minim, surface roughness ya. Ini perbedaan antara tinggi rendahnya ausnya ya. Ini penelitian, ini pakai data. Mana enggak. Nah, ini soal thermal conductivity. Ini eksperimen ya, pakai zinc oxide PAYAE. Ini untuk adalah penyelidikan oli mesin sebagai oli transformer kalau nggak salah, oli trafo ya, di wis bola wis. Tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa vegetable oil VO itu dianggap sebagai pengganti dari MO mineral oil karena mereka itu renewable. Ada yang ngomong lebih murah. Lebih murah ini tentu ya tergantung dari negaranya. Dan memiliki high thermal conductivity. Jadi high thermal conductivity-nya, daya hantar panasnya minyak goreng itu lebih bagus daripada mineral oil. Nah ini loh ya, ini merupakan faktor-faktor keunggulan dari minyak goreng. Ya tentu memang ya minyak goreng itu thermal stability-nya kurang bagus walau di lapangan. Nah ini ya, penulis kan mengujikan 4 minyak goreng ya yang berbeda-beda, juga nambahkan oli Kicks PAO ya. Nah ternyata ya setelah diuji, nah oli PAO-nya, Kicks PAO-nya kalah ya dengan minyak goreng walau disebut thermal stability-nya oli PAO itu bagus. Tapi ya hasilnya kalau kita coba kita panasi, yang lebih cepat rusak ternyata adalah oli PAO.
Jadi ya omongannya The Motor Oil Geek ini ya yang ngomong sintetik itu lebih baik, terus salah satunya adalah thermal stability-nya baik. Ini kalau kita ngomong secara keseluruhan itu nggak bener ya, karena ya satu, kebanyakan oli sintetik di pasaran itu bukan PAU. Yang kedua, untuk thermal stability terbukti bahwa diuji ini oli PAU itu ternyata buruk thermal stability-nya, bahkan dibanding oli mineral ya. Nah, ini juga penulis pakai Gixpau juga, terus pakai oli mineral dari drum ya, oli mineral macam-macam lah ya. Yang ternyata hasil akhirnya apa? Ya ternyata hitam juga ya. Diwis. Ya ini ya, oli paunya masih cepat hitam juga. Padahal ya kita lihat tuang di sini ya. Hasil akhirnya kosong, sama aja. Padahal ini oli mineral, ini oli pau. Ya buktinya oli sintetiknya nggak tahan oksidasi. Wes pokoknya omong kosong lah ya. Kebanyakan orang yang ngomong oli sintetik bagus itu karena nggak sesuai dengan lapangan, dan yang diomongkan oleh The Motor Oil Geek ini jelas menipu gitu ya. Karena ini hanya berlaku untuk oli PAU. PAU-nya juga khusus oli-oli yang dijual oleh dari tempat-tempat yang tadi ya, yang dari apa, Chevron, dari mobil, dari mana itu ya, hanya berlaku untuk itu aja. Sementara oli PAU yang lain belum tentu kemampuannya sama, apalagi ketika oli PAU itu dicampurkan juga dengan bahan lain yang kemampuannya bisa jadi sangat buruk, sehingga saking buruknya ketika dilakukan uji seperti ini malah cepat rusak dibandingkan oli mineral. Itu faktanya, dan sayangnya Motor Oil Geek mungkin nggak punya akses ya, nggak bisa menguji mesran. Entah dia ngujinya pakai apa ya. Coba kalau dia bisa nguji oli mesran, mungkin nggak akan ngomong oli sintetik lebih baik. Dan ya di videonya Motor Oil Geek sendiri nggak ada ya uji seperti ini. Dia ngujinya adalah bahan mentah, bukan dari oli yang ada tulisannya fuel sintetik. Sayangnya seperti itu. Sayangnya Motor Oil Geek itu jadi penipu ya. Entah dia sengaja atau enggak, tapi yang jelas dia telah memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.